Amerika Serikat melancarkan serangan ke fasilitas rudal bawah tanah di Isfahan, Iran. Ledakan dahsyat terjadi menyusul serangan tersebut. Ledakan dahsyat mengguncang Isfahan, Iran usai serangan Amerika Serikat yang menargetkan fasilitas rudal bawah tanah. Kilatan cahaya dari ledakan menerangi langit malam Isfahan disusul suara dentuman keras yang terdengar hingga ke seluruh penjuru kota. Warga setempat pun terkejut ketika sejumlah bom penghancur bunker dijatuhkan di kawasan pegunungan di dekat pusat kota Isfahan yang diduga menjadi lokasi fasilitas pengembangan dan penyimpanan rudal Iran. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM pun merilis rekaman video yang menunjukkan pasukan AS menjatuhkan amunisi presisi ke target militer bawah tanah di wilayah Iran. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Iran terkait tingkat kerusakan maupun jumlah korban terdampak. Ketegangan di kawasan diperkirakan semakin meningkat seiring konflik antara AS Israel dengan Iran yang terus berlanjut. Serangan rudal Iran menghantam wilayah tengah Israel. Serangan tersebut menyebabkan sedikitnya 14 orang terluka serta kerusakan di sejumlah titik. Iran kembali melancarkan gelombang serangan rudal di wilayah tengah Israel. Militer Israel mengonfirmasi adanya peluncuran rudal dari Iran dengan sirine peringatan serangan udara berbunyi di wilayah Tel Aviv dan sekitarnya. Layanan medis Israel melaporkan sedikitnya 14 orang terluka, termasuk seorang anak perempuan yang mengalami luka serius akibat serpihan ledakan. 2 korban mengalami luka sedang, sementara 11 korban lainnya mengalami luka ringan. Serangan ini juga mengakibatkan kerusakan setelah pecahan rudal klaster jatuh di beberapa lokasi, termasuk Bnei Barak dan Petah Tikva yang memicu kebakaran serta merusak sejumlah rumah dan kendaraan. Militer Israel menyatakan ini merupakan peluncuran rudal pertama dari Iran dalam hampir 20 jam terakhir. Sirine peringatan pun kembali diaktifkan dan mencakup wilayah utara dan tengah Israel. Ledakan terdengar di sejumlah area saat sistem pertahanan udara berupaya menangkal rudal yang masuk. Ya, jelang perang darat, kapal induk Amerika USS George Bush bertolak ke Timur Tengah. Kapal induk ini bertolak dari pangkalan Angkatan Laut Norfolk, Virginia, menjadi kapal induk ketiga yang dikerahkan Amerika ke Timur Tengah. Kapal induk beserta gugus tempurnya ini bergabung dengan kapal induk USS Abraham Lincoln dan USS Gerald Ford. Selain 3 kapal induk, Amerika mengerahkan personel pasukan operasi khusus untuk perang darat dengan Iran. Militer Amerika terus berusaha melumpuhkan Iran saat konflik memasuki minggu kelima. Operasi Epic Fury diklaim telah berhasil menyerang Iran di udara dan laut. Perang Timur Tengah memasuki minggu kelima. CENTCOM Amerika Serikat mengklaim memiliki kemajuan yang tak terbantahkan dalam menghilangkan kemampuan Iran. Amerika terus menyerang Iran di udara, laut, bahkan luar angkasa. Operasi Epic Fury diklaim telah mengurangi kemampuan Iran untuk memproyeksikan kekuatan di luar perbatasannya. Militer Amerika Serikat tak lagi melihat angkatan laut Iran berlayar dan pesawat Iran terbang. Terbukti dari sistem pertahanan udara dan rudal Iran sebagian besar telah hancur. Amerika mengoperasikan pertahanan udara aktif paling canggih dengan tujuan untuk mencegat serangan rudal dan pesawat tak berawak. Polisi Israel membubarkan pengunjuk rasa. Aksi protes terjadi setelah parlemen Israel mengesahkan undang-undang hukuman mati bagi warga Palestina.
Aparat kepolisian Israel menggunakan meriam air untuk membubarkan massa di Yerusalem. Bahkan sejumlah pendemo terluka akibat pembubaran paksa polisi Israel. Para pengunjuk rasa turun ke jalan untuk menolak undang-undang baru yang dianggap diskriminatif dan tidak manusiawi, serta mengecam keputusan parlemen Israel yang dinilai tidak adil. Situasi perang yang semakin memanas memicu pengungsi massal warga Iran akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Ribuan kendaraan memenuhi jalan tol utama Teheran hingga menyebabkan kemacetan parah. Hal ini terjadi saat warga Iran berbondong-bondong mengungsi akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Warga terpaksa meninggalkan rumah untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Diketahui warga Iran mencari pelindungan di daerah pedesaan hingga menyeberangi perbatasan. Selain keamanan, tekanan ekonomi yang berat memicu warga meninggalkan kota. لكن تدفق المغادرين أكبر من السيطرة ووفق شهود عيان قالوا. Sementara itu, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan operasi serangan ke Iran akan selesai dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. Amerika Serikat juga memastikan tujuan utama operasi ini adalah menghancurkan nuklir Iran. One goal, they will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons, but we're finishing the job, and I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job, but we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that, because we'll hit bridges, and we've hit some. We'll hit some bridges, got a couple of nice bridges in mind, but if they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. They have no Navy. They have no military. They have no Air Force. They have no telecommunications. They have no anti-aircraft systems. They have no leaders. You know, their leaders are all gone. That's why we have regime change. We have nice new leaders. Peter? Israel kembali melancarkan serangan udara ke sejumlah bangunan di pinggiran selatan Beirut, Lebanon. Serangan itu terjadi di tengah konflik Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Sebuah rekaman video menunjukkan ledakan akibat serangan udara Israel menghantam sejumlah gedung yang berada di pinggiran selatan Beirut, Lebanon. Sebelum ledakan tersebut telah diberi peringatan evakuasi. Tak lama kemudian, pesawat tempur Israel menembakkan rudal dan memicu ledakan besar yang menghancurkan bangunan. Akibat kejadian ini, warga pinggiran selatan Lebanon diminta mengungsi karena dikhawatirkan adanya serangan berkelanjutan. Serangan ini terjadi di tengah konflik Israel dan Hizbullah yang telah menewaskan ribuan orang di Lebanon dan lebih dari 1 juta orang mengungsi. Eskalasi ini menyusul serangan gabungan Amerika Serikat Israel terhadap Iran